Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya kabar mengenai rencana Luis Milla di musim depan jika memang masih ada di Persib, yang mana nantinya ada pemain yang kemungkinan bertahan dan yang akan dilepas. Nah, selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik Boboto, sebelumnya kita kirimkan doa juga untuk kesembuhan Wahaji Umu yang saat ini masih terbaring di rumah sakit karena kondisi beliau yang memang masih kurang sehat. Karena info yang saya terima kemarin, beliau menderita diabetes dan memang ada demam juga masih naik turun. Jadi mudah-mudahan dikasih kesembuhan dan segera pulih kembali. Amin. Jadi saya juga dapat infonya baru kemarin ya, Wahaji Umu memang masih dirawat dan saat ini untuk pihak rumah sakit pun masih membatasi akses daripada keluarga Wahaji agar tidak banyak yang menjenguk, dan makanya juga belum ada perwakilan dari manajemen Persib Bandung maupun dari pemain yang menjenguk Wahaji karena memang keterbatasan akses yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi ya sementara menurut pihak keluarga juga hanya bisa berkomunikasi melalui video call. Tapi alhamdulillah saat ini Wahaji sudah bisa makan yang sebelumnya hanya melalui infusan gitu ya. Ya mudah-mudahan semakin baik lagi dan pulih agar bisa kembali ke keluarga Wahaji di rumah. Amin. Dan kita lanjut ke kabar selanjutnya. Di sini saya ada ya dari kemarin memang media lokal maupun media nasional itu mengabarkan mengenai pemain Persib Bandung ya, baik yang nantinya akan datang ke Persib maupun yang akan dilepas gitu. Tapi di sini saya nggak akan membahas banyak mengenai itu, tapi saya ada untuk info lainnya buat teman-teman agar tidak terlalu fokus ke masalah itu ya, masalah transfer pemain dulu maupun masalah rumor pemain yang akan hengkang. Kasihan pemainnya, takutnya agak terganggu psikologisnya. Jadi kita sedikit dialihkan dulu berita dari hal-hal yang itu. Dan di sini juga benar tidaknya ada pemain yang dirumorkan masuk atau sudah deal, itu saya pikir 90% saya bisa bilang itu belum ada ya sampai saat ini karena manajemen masih benar-benar fokus sampai akhir musim. Jadi untuk data-datanya itu juga sebetulnya saya baru bisa kasih bocoran kan berdasarkan data dari manajemen. Jika memang sudah terbuka atau memang sudah ada celahnya baru saya dikasih tahu, baru saya bisa ngabarin ke teman-teman semua. Tapi saat ini manajemen sendiri sedang fokus dan memang tidak membuka untuk pembicaraan mengenai pemain baik yang masuk yang keluar gitu, nggak ada. Jadi saya nggak bisa ngasih data apapun ke teman-teman semua. Yang saat ini ya pesan saya cuma ditunggu saja, sabar dulu karena semua pemain, tim ofisial, manajemen juga sedang berjuang sekuat tenaga memaksimalkan hasil dari laga-laga terakhir di musim ini gitu ya. Dan juga di sini saya cuma bisa ngasih sedikit bocoran mengenai pertimbangan kenapa manajemen belum membahas adanya isu dari pemain baru ataupun pemain yang hengkang. Nah, saya kasih sedikit saja di sini infonya. Jadi rencana pemain baru kenapa belum bisa dibocorkan ataupun rencana untuk musim depan bagaimana? Pertama, karena sisa laga ini sangat menentukan untuk para pemain. Jadi yang pertama, laga di akhir musim ini betul-betul penting untuk pemain. Mau juara ataupun tidak juara di tahun ini atau di musim ini, manajemen akan melihat potensi pemain yang akan dipertahankan atau yang akan dilepas. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Luis Milla kemarin pada saat ketemu manajemen secara belak-belakan gitu ya. Kalau misalkan kita umbar di sini nama-nama yang akan didatangkan ataupun yang akan dilepas gitu, takutnya itu ya balik lagi tadi mempengaruhi psikologis pemain sehingga
pemain itu jadi kepikiran dan nanti mainnya juga nggak lepas, mainnya juga ya udahlah orang mau diganti ini atau mau dilepas ini ngapain main ngeluarin kemampuan terbaik gitu, enggak, karena musim sisa di laga musim ini itu benar-benar jadi ujian buat pemain, apakah mainnya bagus atau dipertahankan atau enggak itu pokoknya tergantung pemain itu sendiri di sisa laga di musim ini gitu ya. Jadi saat ini Luis Milla sudah mempunyai rancangan untuk membangun kekuatan Persib di musim depan. Jika memang seandainya masih di Persib, tapi kemungkinan besar masih di Persib. Tapi jika tidak di Persib, maka Luis Milla pun di sini sudah mengutarakan kepada manajemen bahwa akan meninggalkan beberapa warisan gitu ya sebelum dia pergi meninggalkan Persib. Misalkan ini kita tidak ngomong akan misalkan meninggalkan Persib, maka Luis Milla sudah bilang ke manajemen akan meninggalkan warisan. Nah, warisannya apa? Di antaranya skema taktik dan pemain yang cocok untuk di Persib Bandung. Jadi Luis Milla ya makanya sekarang bebannya tuh bukan hanya pertandingan besok, tapi untuk rencana musim depan pun sudah mulai disusun gitu. Tapi ya kayak yang saya bilang kemarin aja, Luis Milla memang kemungkinan besar stay di Persib, jadi manajemen juga bilang ya sudah skema itu disimpan oleh sendiri saja dan silahkan Luis Milla sendiri yang melaksanakan atau yang menentukan skema itu saja gitu ya. Lalu pemain yang bagaimana yang disukai oleh Luis Milla. Nah, di sini saya baru bisa memberikan sedikit bocoran, bukan nama ya, tapi karakter pemain yang disukai Luis Milla. Yang pertama, Luis Milla ingin pemain yang punya determinasi dan kepribadian yang siap terus berjuang di setiap laganya. Jadi kadang ada pemain yang memang saat ini mainnya bagus, besok menurun. Nah, itu bukan yang gitu. Jadi minimal tuh mainnya maksimal walaupun hasil akhir dari pertandingan itu ya itu beda cerita lah. Yang penting pribadi pemain itu terus berjuang di setiap pertandingannya. Nah, di sini juga saya bisa ngomong bahwa maksud dari Luis Milla ini adalah pemain yang tidak mudah mengeluh dari sesi latihan, dari sebelum pertandingan ataupun setelah pertandingan. Karena ya kalau dari segi kemampuan kata Luis Milla, ya Luis Milla menyukai pemain yang bertipikal modern yang bisa dimainkan di beberapa posisi karena untuk mengantisipasi jika ada pemain yang cedera maupun yang akumulasi kartu. Jadi kayak kemarin kalau striker lagi ada akumulasi kartu ya baik yang maju tapi ya di posisi lain juga masih dalam skema Luis Milla lah nantinya yang akan untuk musim depan gitu ya. Dan saya juga dengar karena ada pemain yang tidak sabaran jika jarang diturunkan ataupun selalu menjadi cadangan. Nah, ini salah satu bentuk keluhan-keluhan yang ingin dihilangkan oleh Luis Milla di Persib musim depan. Jadi kepinginnya tuh semua pemain itu berjuang dari mulai sesi latihan, lalu ketika bermain juga ya bermain secara maksimal, tidak mengeluh karena tidak menjadi pemain inti, tidak menjadi pilihan utama itu kadang menjadi satu pemainnya jadi nggak maksimal gitu kata Luis Milla. Jadi ya itu yang saya dengar keluhan-keluhan kayak gitu. Makanya Luis Milla pengennya yang punya determinasi atau yang siap berjuang di setiap pertandingannya. Dan itu mungkin sementara yang bisa saya kabarkan mengenai perkembangan skema terbaru Luis Milla seandainya masih bertahan di musim depan. Dan ini juga ada satu kabar terakhir mengenai Komdis atau sidang Komisi Disiplin PSSI yang kemarin tanggal 14 Maret 2023 akhirnya kembali menghukum Persib Bandung yang menerima 5 kartu kuning dalam satu pertandingan pada saat melawan Persik Kediri sehingga Komdis menjatuhkan denda ke Persib Bandung sebesar 50 juta rupiah untuk 5 kartu kuning yang diterima di dalam satu pertandingan. Nah ya kalau misalkan yang 5 pemain yang terkena kartu kuning itu diantaranya ada Rahmat Irianto, Daisuke Sato, David Da Silva, Beckham Putra, dan Nick Kuipers. Nah 5 pemain itu menerima kartu kuning di satu pertandingan. Jadi 5 orang
sudah terkena denda 50 juta rupiah. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Dan mohon maaf karena saat ini saya bikin videonya malam, jadi mungkin agak sedikit tidak maksimal. Ya, mudah-mudahan masih bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.